Fasilitas yang pertama adalah kantor Kelurahan Purwosari. Kantor kelurahan ini berada dekat dengan permukiman warga sehingga mudah dicapai hanya dengan berjalan kaki. Selanjutnya terdapat SD Negeri Purwosari 2. Sekolah ini pun juga terletak dekat dengan permukiman warga, sehingga banyak anak yang bersekolah di sini. Terdapat pula fasilitas ibadah seperti masjid dan ada pula gereja Katolik. Berdasarkan narasumber kami, jemaat gereja tersebut kebanyakan berasal dari tengah kota. Selanjutnya terdapat lapangan yang umumnya digunakan untuk aktivitas olahraga seperti sepak bola dan lain-lain. Lalu ada pula pasar. Pasar di sini dinamakan Pasar Purwogondo. Pasar ini terletak di pinggir jalan persis sehingga terlihat keramaian pasar dan jalan tersebut. Aktivitas jual beli Pasar Purwogondo hanya berlangsung di lantai 1 Pasar Purwogondo. Sedangkan untuk lantai 2 dan lantai 3-nya sudah tidak digunakan lagi. Lalu, ada pula taman baca kecil yang digunakan oleh anak-anak permukiman sekitar. Yang terakhir, ada pula puskesmas terdekat dari Kelurahan Purwosari, yaitu Puskesmas Bandar Harjo. Halo, jadi ini di belakang aku udah ada rumah yang jadi bukti kalau ternyata di sini tuh pernah banjir dan tanahnya tuh turun. Jadi tanahnya tuh jadi lembek dan gak bisa nopang beban bangunan di atasnya lagi. Jadi rumahnya tuh tenggelam lebih rendah daripada rumah-rumah di sekelilingnya. Jadi ini bisa dilihat langsung tinggi atapnya kurang lebih sama kayak tinggi aku. Kalau diukur pakai meteran dia itu cuma 170 cm. Jadi rumah yang sebelah sana tuh turun tenggelam, tanahnya udah lebih tinggi daripada dan ada salah satu rumah yang dia tuh masih tetap dihuni sampai sekarang. Jadi walaupun rumahnya tenggelam, dia tuh beradaptasi sama kondisi tanah yang ada di kondisi sekarang. Jadi pintu yang luarnya itu, tanah yang luar itu lebih tinggi, terasnya itu lebih tinggi, dan kalau dia masuk dia ada tangga turun ke dalam. Selamat pagi Bu. Ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Ayo. Bapak. Oh, oke. Ibu tinggal di sini dari tahun berapa? Saya di sini dari Berarti masih terhitung baru ya Bu ya? ya. Rumahnya bangunnya apa ada jadi? Rumahnya belum jadi. Jadi saya masuk kota terus. Maaf saya tahun 2019 ya Allah.
saya waktu itu tinggal di Jalan Ketek. Oh iya. 2009 terus saya pindah ke sini 99. Saya baru dapat kontrak selama 17 tahun di kontrak ini. Kalau yang di kawasan ini udah lama ya Bu ya? Sudah sekali sudah lama, jadi saya sudah pergi 2 kali. Selanjutnya menurut Ibu nih, kan Ibu udah bergerak dengan yaitu apakah dari kesehariannya Ibu? Allah tidak hanya ya tempat. Menurut Ibu, ciri khasnya dari kawasan Purwosari, Poncol sekitarnya itu apa Ibu? Apakah punya tradisi gitu pas saat hari-hari libur atau hari tertentu? Oh, Ibu, anunya masih tradisi hariannya. Ya, biasanya kalau hari libur kan orang ada yang pergi-pergi, ada yang di rumah gitu loh. Gitu. Setahu saya gitu ya. Yang rencananya jalan-jalan lah, mau kemana, mau di rumah gitu toh. Setahu saya itu. Sanitasi gotnya itu bersih terus atau gimana? Ya kalau soal got itu kadang-kadang kan kita sendiri yang bersih-bersihin sendiri gitu loh. Kalau kita rumahnya bersih sendiri, kalau Pak RT nanti bersihnya di belakang. Belakang tuh paling kotor kotor, itu yang bersih Pak RT terus. Kalau tidak dibersihkan nanti kalau musim hujan kan nanti banjir itu jalannya dan apa airnya tidak bisa mengalir, mampet gitu loh. Terus sering dibersihin Pak RT. Kalau yang seperti ini ya warga yang di depan rumah sendiri-sendiri. Setahu saya gitu. Kadang-kadang ada kerja baktinya juga. Kadang-kadang 2 minggu sekali kerja bakti. Akhirnya perkenalkan, saya Sibina Febriani mewakili teman-teman semua dari mahasiswa arsitektur UNES angkatan 22 baru 1 tahun kemarin. Izin untuk wawancara sedikit juga tentang permukiman di sekitar sini. Sebelumnya namanya Sinten Pak? Anton, Pak Anton. Sebagai apa kalau di RT sini? penasihat Penasihatnya. Rumahnya di sekitar mana nih? Jawa Tengah. Oh, di sini. Iya. RT 1. RT 7, RT 7. RW 6, RW 6. Kelurahan Purwosari. Sebelum mau tanya tentang ini aja sih Pak, permukiman misalnya tentang air bersihnya, listriknya dan lain-lain. Berkenan gitu Pak? Boleh. Siap. Kalau boleh tahu, kalau di RT 7 ini sumber air bersih itu dari mana nih Pak? PDAM. PDAM. Kalau listriknya? PLN. PLN. Iya. Itu sering ada gangguan nggak Pak di sini? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Paling kalau pas dari jalan raya itu tabung meledak, ya itu baru. Kalau perkotaan tuh hampir jarang ada gangguan. Berarti nggak pernah Nggak ada digilir, nggak diapa, nggak. Paling pas pohon ya. Kalau perbaikan skala besar biasanya ada pengumuman pemadaman, itu paling ya sebentar, 2 jam 3 jam. Kalau pembuangan air kotor limbah dari rumah tangga itu kemana Pak biasanya? Ada selokan. Ada selokan. Dari sana ngalir ke pusat pembuangan kota. Pusat Dari gotnya itu dia ngalirnya ke mana Pak? ke sungai itu tuh Pak. Sungai yang ada belakang pasar terus mengarah ke sana. Nggak, ini maksudnya Terus dibuang sanitasi ke itu ke laut itu tanah. pembuangan air besar, apa sanitasi limbah mandi cuci? Nah, Limbah ini mandi pertanyaan cuci. harus spesifik. Kalau limbah mandi cuci, ada air besar nanti dialirkan ke air besar. Ada got. Belakang pasar muter ke sana kan Mbak. Diarahkan ke sungai besar ke arah laut itu. Kalau septic tank itu di setiap rumah ada pasti. Ada. Jadi nggak terkumpul dalam satu RT jadi satu Enggak. di rumah masing-masing. Kemarin sudah ada penawaran kelihatannya dari pemerintah. Ini yang satu titik itu kan itu nggak pada. Kenapa? Karena bongkar saluran perumahnya yang sulit.
Posisinya kan harus di tengah jalan. Ya, di tengah jalan. Di daerah sini sampah itu diangkutnya per hari atau 2 hari sekali ada tukang sampah. Di sini ada tong plastik, ada tutup. Jadi pada buang di situ Pak. nah itu dari yang diambilin per 2 hari itu dia diangkutnya kemana Pak? Jadi dari tong sampah diangsu atau diambil sama gerobak orang sampah itu yang setiap RT kena cas itu di situ biayanya. Terus dilempar ke sub dulu, sub pembuangan sampah. Nah dari sub pembuangan sampah ditarik ke limbah yang utama yang di Kali Pancur itu pakainya. Kebakaran kemarin. Urutannya seperti itu. Kalau biasanya orang-orang di sekitar sini kerjanya sebagai apa nih Pak? Komplek PJKA, sebagian komplek tentara. Jadi yang sebut-sebut tadi yang Bapak ini ngendiko itu sebagian pensiunan pegawai PJKA, sebagian pensiunan tentara yang sebelah. Tentara sedikit Pak, Ya, nggak ada hitungan berapa nggak ada. iya, tapi kan kompleksnya itu nggih. Lah iya, Terus yang muda-muda Ada yang jari, kebanyakan ada. wirausaha, ada yang jual soto di depan itu. Pegawai negeri sudah pada pensiun. RT 7 itu ada berapa anggota keluarga? 130-an 130 orang atau 130 kakak. orang? Jiwanya sekitar 600 berapa gitu. 600 jiwa. Saya berapa karena istri saya PKK istrinya ya. Jadi padat sekali. Di satu rumah itu ada yang 3 kakak, bahkan 4 kakak. Nenek moyangnya beranak pinak. Pada kekerasan yang gini. Anak manja. Mungkin satu kelurahan paling padat sini ya warganya ya. Makanya RT 7 itu paling banyak. Pemilih suka nomor 2. Di kerjanya untuk pilpres nanti di Surat. Itu satu RT? RT atau Satu kelurahan? RT. RT. Kalau Kelurahan Purwosari bapaknya tahu nggak? Tahu? Bapak ini juga tokoh masyarakat. Ada 5 RW, Ada 5 RW, 54 RT. 54 RT. Nah, Terus ada berapa jiwa itu Pak? sekitar 10.000 berapa gitu. 10.000. Ya, satu kelurahan. Satu kelurahan Purwosari gitu Pak. Kalau di sekitar sini sekiranya ada fasilitas apa aja nih Pak? Ada lapangan kah? Ada, masjid, Musola. musola, masjidnya nggak ada. Masjid itu yang besar itu udah lain RT. Oh, lain RT. Nah, yang fasilitas RT musola, lapangan voli, lapangan tenis meja, ada dapur juga. Di sini Gereja ini ada WC umum Pak? Udah nggak berlaku, udah ditutup. Oh, udah Udah pada tutup. Ini gereja masuk. Ini. Kalau buat di daerah sini sendiri ada kebiasaan adat atau kayak misalkan ada Maulid Nabi itu biasanya ada kegiatan apa gitu? Oh, ada tadi malam toh. Tadi malam di musola ada. Ini ada RT Ya maksudnya gereja adatnya ya Natal, malam Masih itu ada. Ini kan ada gereja ini pasti dirayakan. Pengajian rutin ada. Gereja ini juga rutin. pengajian besar kadang-kadang. Oh iya, kalau buat gereja sendiri tuh biasanya umatnya ada berapa ya? Pak? Kalau gereja ini kan dari ya Pak Bobo sampai Tamrin sampai orang hari ke sini. Ini semacam pembantu kadang kan pusatnya kan katedral. Oh iya. Tidak hanya mengakomodir kepentingan Wilayah sini sama aja. penduduk sini saja, Oh, tapi iya, tidak terbuka iya. untuk umum. Wilayahnya luas kalau sampai Tamrin sampai Limau Bonjol, Kecamatan, bagian ada. Kalau tradisi yang sendiri itu ada nggak Pak? Kayak Malah itu. Tradisi nggak ada. Maksudnya apa rioyo gitu? Ini kan yang kayak tradisi loh. mungkin apa ya yang biasanya tuh kayak Punya jadilan gitu ya. jalan-jalan bawa-bawa Oh nggak ada. apa penampilan itu festival. Enggak ada. Oh iya. Misalnya kayak Gunungan Ketupat, Jatinom gitu misalnya nggak ada. Kalau menurut Ibu, kan yang dekat banget ya Bu sama das dan kontrol. Nah itu berdampak nggak sama aktivitas kesehariannya Ibu? Enggak. Kalau berisik itu juga nggak ya Bu? Enggak itu dekat-dekat.
Terus di sini ibu rumahnya listriknya token atau enggak? Yang pakai terminal Masih pakai matahari. Gayanya 900. Selanjutnya kayak air bersih itu dari mana? PDAM. PDAM. Dan kalau yang air limbah yang cuci baju mandi itu dia keluarnya kemana? Ke saluran air di belakang got. Terus total itu ya. Kalau boleh tahu ini satu rumah dihuni berapa orang? 5 orang. Anaknya 13 juta. Terus sebagian besar tetangganya ibu ini pekerjaannya apa? Yang bapaknya 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 ada yang ojol, ada yang kerja di kalau yang kerja di Poncol gitu ada nggak ya? Oh nggak ada. Terus di sini tuh satu RW ya. Kalau boleh tahu satu RW itu ada berapa? satu RW. Satu RW itu ada 63 kakak. 63 kakak. Satu RW. Satu RW cuma 3 RT. Tapi kalau kakak domisili ya, yang tinggal di sini ada 6 di sana. Tapi kalau seluruh itu hanya melakukan makan yang sudah tinggal di sini. Jadi kakaknya sini tapi tinggalnya di luar wilayah sini. Itu ada 100. Tapi kalau yang domisili di sini satu RW cuma 3. Rata-rata tadi dari 63 kakak itu isinya rata-rata pribumi atau maksudnya pendatang baru Bu atau emang udah turun-temurun di sini? Oh banyak udah. Saya juga termasuk pendatang karena nggak lahir di sini. Oh gitu. Jadi dulu rumah di sini itu berarti beli rumah di sini. Itu Gitu, punya rumah di sini. Bikin apa beli? dulu. Beli udah jadi rumah gitu. Kalau rumahnya ibu sama sekitar sini tuh kena banjir juga nggak? Sekarang nggak memang sini sering kali hujan. Dulu itu kapan dulu? Ya tahun 2019, pokoknya sebelum tahun ya 2000-an itu. Jadi akhir-akhir ini udah nggak pernah banjir lagi. Biarpun kayak bulan Desember sampai Februari itu di sini nggak Kecuali kalau hujan terus banget itu nggak ada. tapi banjirnya sebentar aja gitu. Langsung Biasanya kalau banjir yang gitu sampai masuk rumah ya? sebenarnya pendek-pendek ya pasti masuk. Kalau menurut saya kalau nggak benar-benar parah banjirnya. Sebelumnya dari awal rumahnya sudah tinggi gini ya kalau konsultasi tinggi. Kalau misalnya di perumahan yang sebelumnya kita datang itu kan ada beberapa yang rumahnya tenggelam gitu ya Bima, yang rada turun gitu. Di belakang Poncol. Iya. Ya. Di sini tuh nggak kena dampaknya ya. Oh nggak. Berarti nggak ada yang tenggelam juga ya. Terus kalau kayak fasilitas yang kayak musola pasar gitu menurut ibu di sini udah mudah diakses nggak ya? Ya, tentang itu. Kalau pasar tuh dulu tuh sini tuh sebenarnya pasar. Cuma terus setelah RW 6 sama RW 1 disekat sama KAI di Tempo itu terus akhirnya pasarnya kan mati. Tapi masih ada beberapa yang jualan. Jadi ya udah mau belanja pun. Kalau septic tank di sini itu berarti per rumah ada Bu atau dikumpulkan jadi satu? Jadi satu RT umum. satu RT atau bagaimana? Satu RT. Satu RT. RT 2 aja. RT 2. Kalau yang RT 3 tuh masing-masing rumah sudah ada karena rumahnya kan kalau sini satu saja. Jadi pakainya itu. Oh. Kalau biasa gitu. Biasa sendiri tapi ada yang ini atau enggak? Kalau enggak untuk bisnis saja bisnis mandi gitu. Tapi kalau buang air besar ya. Jalan-jalan sana. Mungkin sekarang udah gitu ya. Keamanan di sekitar sini itu gimana? Lumayan aman. Karena kalau malam tuh yang jualan di
keluar tuh depannya Oh, banyak. 24 jam. Oh, jadi nggak ada kerusuhan-kerusuhan tuh nggak ada. Ada anak-anak muda nongkrong juga kalian minum biasa nggak rengking, nggak bikin kamar kayak gitu. Kalau masalah air bersih di sini kadang bau, kadang kotor gitu nggak Bu? Air Kalau bersihnya? perlu ya Perlu ya. perlu ya. Bau nggak? Makanya kalau saya masaknya pakainya galon. Jadi PDAM hanya untuk mandi, cuci. Tapi di sini airnya emang keruh setiap hari. Ya? Enggak kadang ya bening. Hanya kadang kala aja keruhnya. Kalau mungkin lupa nggak disaring, apa mungkin ada perbaikan gitu. Tapi kalau untuk penerangan listriknya itu lancar apa enggak? Sering ada pemadaman atau enggak? Mungkin kalau ada kerusakan aja kali. Kalau sampah itu gimana Bu, diangkutnya kemana? Di sampah ini dibuangnya di depan. Itu ada pembuangan Oh, ada sampah pembuangan. Pak. Nanti 2 hari sekali diambil sama Nanti warga ke sana dulu di depan. terus baru diambil orang. Kalau di sini gotnya di sebelah mana Bu? Jadi depan sih. Kalau ini got Oh, kecil, ditutup. iya. Ada di got tapi ditutup dulu. Ini kalau banjir keluarnya dari mana? Jadi kan ada lubang-lubangnya, ada jalan air. Kalau di sini suka ada tradisi gitu nggak Bu? Kayak 17 Agustus, Iya. rame-rame gitu. 17-an ada, Maulid dan malam 1 Muharram itu ada, Maulidan malam ada. Kalau boleh tahu Bu, selama tinggal di sini, menurut Ibu itu kekurangannya apa ya Bu, untuk kawasan yang di sini? Kekurangannya Iya. kekurangannya apa ya? Nggak ada ya, saya nyaman di sini sama tetangga tiap hari gotong royongnya dapat. Jadi kalau ada yang punya hajat tuh di depan itu udah di apa itu gembar tuh pada datang nggak boleh.